warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro semuanya. Nah, saya kali ini mendatangi subscriber saya. Beliau ini sering aktif melihat video saya. Nah, ini adalah salah satu bukti dari beliau yang sedikitnya mungkin beberapa persen mengikuti, dan beliau telepon saya, tolong tinjau sawah saya sekarang. Nah, kebetulan lokasi rumah saya dengan ini sekitar kurang lebih 10 kilo lah. Jadi saya mendekati ke sini, datang ke pesawat ini. Alhamdulillah persentase dari penggerek batang di musim kemarau ini berkurang. Tetapi 200 meter dari tempat saya, mungkin sekitar 300 meter, itu hampir 50%-nya terkena. Nah, ini bagaimana cari padi yang seperti ini sampai ke pangkal-pangkalnya terisi semua. Untuk itu, Kang Bro, akan kita ulas video selanjutnya. Perawatan padi ini sejak awal kita selalu rutin menggunakan, artinya mencegah bagaimana caranya, terutama adalah penggerek batang dan wereng, Kang Bro semuanya. Nah, untuk itu dalam hal ini adalah pencampuran antara organik dengan kimia. Artinya kita menggunakan untuk pencegahannya pestisida organik yang terbuat dari daun mindi dan lain sebagainya, dan ditambah dengan dari kimianya itu dari balistik dengan bahan aktif fipronil, yaitu dari merek dagang DGW, Kang Bro. Nah, berapa dosis daripada itu? Saya selalu dalam untuk pencegahan di dalam lahan subscriber saya ini adalah ini dengan menggunakan pestisida nabatinya 1 gelas air mineral, dan waktu itu kalau masa generatif adalah kita hanya cukup 15 cc atau 15 mili per tangki yang isinya 16 liter. Setelah berkembang, masa pertumbuhan padi itu meningkat, kita ditambah dengan menjadi 20 mili atau 20 cc per tangki balistiknya, dan pestisida nabatinya kita ditambah dengan 2 gelas. Dan setelah padi itu akan bunting, maksudnya, nah itu kita gunakan dengan menggunakan balistik ini adalah sampai 40 cc. Dan pestisida nabati adalah 2 gelas tetap. Nah, dari semacam itu, Kang Bro, tidak lupa, karena kalau kita tidak ada pencegahan, nanti setelah diberikan fungisida atau diberikan ZPT, karena di dalam fungisida dan ZPT ini mengandung nitrogen yang sangat lumayan. Jadi nanti keluar beluk kalau terserang di dalam batang itu penggerek batang. Nah, apalagi kebetulan musim ini wereng alhamdulillah tidak ada. Nah, yang ada adalah untuk saat ini yang saya lihat ini adalah penggerek batang yang terjadi beluk saat ini. Mungkin Kang Bro bisa dilihat lah dalam hal ini. Ini kita di tetangga kita dalam pematang sawah sudah terserang beluk, karena itu yang keluar malainya yang belakangan. Nah, sawah yang saya kunjungi ini adalah bisa dihitung persentase beluknya. Artinya di dalam satu hamparan ini 10% pun tidak ada. Alhamdulillah yang luar biasa. Nah, itulah Kang Bro kenapa kita ada pencampuran antara organik dengan kimia. Karena saya sudah bertahun-tahun dengan cara seperti ini, mereka itu tidak jenuh apa yang saya katakan dengan video-video yang lalu. Nah, dengan cara pestisida nabati yang kita gunakan ini selalu mengaplikasikan kita, kalau tidak pagi, sore hari. Kalau kita panas, kita stop dulu. Dan kita untuk perekatnya hanya cukup dengan sunlight 10 mili per tangki. Itulah Kang Bro. Dan apa ini menggunakan fungisidanya? Cukup kita menggunakan fungisida dengan Ami Startop yang sudah ada ZPT-nya, Kang Bro. Kita bukan hanya membanding-bandingkan bagaimana perawatan yang rutin dan bagaimana yang tidak, ini sudah terlihat hasilnya. Nanti Kang Bro akan saya perlihatkan yang masih satu hamparan apa yang saya katakan tadi, cuma yang sawah sebelah ini adalah keluar malainya agak sedikit belakangan atau lebih dulu yang ini. Nanti kita lihat. Ini adalah satu hamparan, cuma beda pematang saja. Cuma yang kita tadi adalah duluan, kalau ini agak sedikit belakang keluar malainya. Nah, kalau yang ini 30%-nya terkena penggerek batang.
Karena di dalam pemupukan kedua ini terlalu banyak urea, Kang Bro. Tidak melakukan menggunakan pupuk nitrogen alami, artinya dari organik. Tapi kalau yang tadi yang dari organik tidak. Nah, kalau yang sawah ini yang saya katakan tadi, ini adalah sangat banyak sekali. Nah, banyak sekali. Yang putihnya banyak. Terus ZPT juga pengaruh. Kalau kita ada di dalam sudah terkena penggerek batang, ada ulat di dalam batang ini, kita diaplikasikan semacam ZPT, ini pengaruh, ini akan keluar seperti ini. Makanya untuk itu Kang Bro semuanya, jadi kita sebelum kita penelitian, dan emang itu tidak tahu, yang sulit untuk diinikan adalah penggerek batang yang sulit diprediksi oleh para petani. Contoh semacam banyak lah, artinya semacam ini hampir berapa mau kena penggerek tuh, kasihan ini. Ini pemupukan kedua, dia menggunakan poska menurut yang punya sawah. Cuma saya dosisnya nggak tahu, di dalam pemupukan kedua ini banyak dan tidaknya saya kurang tahu. Nah, di sini Kang Bro bisa menyimpulkan mana yang pencampuran dengan organik, mana yang tidak. Jadi kita ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di saat banyak serangan hama dan penyakit, insya Allah dengan yang menggunakan organik ini, kelebihannya sangat menonjol sekali Kang Bro. Jadi kita bahwa pestisida nabati dari organik itu atau nutrisi dari organik itu kita jangan dianggap sepele Kang Bro. Yakin bahwa itu apapun yang terjadi kita menggunakan kandungan-kandungan yang dari alam, baik nitrogen, P2O5-nya dan K2O-nya. Dan masih banyak unsur-unsur lain yang dapat membantu menyuburkan atau memaksimalkan daripada pembuahan tanaman padi tersebut. Itulah Kang Bro, sekilas dari saya. Mungkin Kang Bro nanti bisa ada penilaian tersendiri. Sebab di saat-saat yang awalnya di lahan ini adalah tidak ada prediksi tentang masalah penggerek batang, ternyata saya datang kembali banyak yang terserang penggerek batang semacam seperti ini nih. Nah, ini kan sudah barang tentu kalau yang seperti ini jelas mengurangi daripada produksi budidaya tanaman padi kita, Kang Bro. Untuk itu cegahlah dari awal, jangan sebelum kita sudah terlanjur baru kita mengobati. Itu sangat mahal harganya. Tetapi kalau pencegahan adalah sebelum kita terkena, artinya kita sangat ringan. Itulah Kang Bro semuanya.